dikatakan menyebarkan ilmu hitam kepada seluruh masyarakat adat Dayak, terutama kepada kita yang agama Katolik, Kristen, Protestan. Sebelum saya mengembangkan organisasi ini bersama Pangalamu Ujila dan bersama rekan-rekan pengurus, saya lama di gereja. Kalau organisasi ini menurut saya buruk, saya tidak akan mau berjalan ke sana dan kemari untuk mengembangkannya. Bahkan sampai ke tempat ini, kami tidak digaji, kami tidak ada yang membayar, tidak ada gaji bulanan, tidak ada pejabat yang membayar kami, tidak ada. Kenapa kami harus pergi ke tempat ini? Berangkat saja tadi kami pecah ban di sebelum merempit, itu bannya terbelah tuh. Makanya agak terlambat, kami mohon maaf. Tetapi karena inilah perjuangan kita bersama demi kita mempersatukan orang-orang Dayak setanah Kalimantan. Kita berjuang bersama-sama, tidak mengenal lelah, tidak mengenal rupiah. Bangga kita hari ini bisa menyebut diri kita Dayak. Bangga kita hari ini kita harus bisa menjadi tuan di tanah kita sendiri. Tadi sudah dibongkar sedikit oleh Pak ini, perwakilan dari PJ Kepala Desa, mengatakan Tariu Borneo memang lebih kepada kegiatan kita, lebih kepada adat, sosial dan sebagainya. Banyak nanti akan saya bongkar semua apa yang menjadi kegiatan kita di tiap-tiap desa, kecamatan, bahkan yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Nah, Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah organisasi yang bergerak di bidang masyarakat adat Dayak. Itu dia. Kenapa namanya harus Tariu? Kenapa harus ada nama Borneo? Kenapa harus ada nama Bangkule Rajang? Tariu di dalam arti kata bahasa Kanayan itu adalah teriakan. Borneo adalah pulau Kalimantan. Bangkule Rajang itu adalah kerajaan Dayak yang tertua di Kalimantan Barat. Ya, sambil ngopi kita ya. Sang sulang, sang sulangat, balipat batang padi, masakan air hangat, tuangkan kami kopi. Ngopi lagi kita. Maka diartikan Tariu Borneo Bangkule Rajang, teriakan persatuan seruan untuk mendirikan kembali kerajaan Dayak. Artinya Dayak ini harus bersatu hari ini. Tidak lagi membedakan. Kita ini rumpun seberuang, Kanayan, Iban, Mualang, Gantuk, Desa, Separu, Kenyah, Kebahan, dan lain-lain. Makanya di dalam bangsa Tariu Borneo ada yang namanya salam satu darah. Artinya dimanapun kita berada, kita adalah orang Dayak. Darah kita satu, hanya rumpun yang membedakan. Nah, salah satu adat yang kita gunakan hari ini, bukan kita mengkonsumsi, bukan kita menggunakan ataupun kita belajar hanya satu budaya saja, tetapi dengan budaya inilah kita bisa mempersatukan Dayak. Kehadiran Tariu Borneo hadir bukan untuk mentiadakan yang ada, tetapi untuk menambah kekuatan yang belum ada. Kembali kepada tujuan. Tariu Borneo memiliki tujuan yang jelas, Bapak Ibu. Saya ini puas dibilang dukun, puas juga dibilang menyembah berhala, puas juga cari ilmu kebal katanya. Itu salah, Bapak Ibu. Itu salah besar. Sebelum kita menilai satu buku, bacalah buku itu jangan dari sampulnya saja, bacalah sampai di halaman terakhir. Begitu juga kalau menilai apa yang menjadi kegiatan pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang, jangan melihat dari atraksinya saja. Kenapa sih pasukan merah hari ini harus melakukan atraksi pada saat acara-acara adat? Itu punya makna, itu punya tujuan yang jelas. Tetapi orang dari luar selalu menilai Tariu Borneo ini arogansi. Tariu Borneo ini pamer kekuatan. Tariu Borneo ini pamer kekebalan. Itu sisi yang dinilai dari satu pihak. Tetapi kita harus berpikir, Bapak Ibu,
pasukan merah melakukan atraksi tidak minta dibayar. Karena apa? Karena ingin menunjukkan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Orang dari luar boleh masuk ke tempat kita, boleh mencari makan, boleh mencari kekayaan, tapi tidak boleh mereka mengusik kehidupan kita. Bayangkan hari ini kita bisa mencontoh di Pulau Jawa, daerah Jakarta, budaya Betawi itu sangat luar biasa dulunya. Dengan masuknya orang-orang radikalisme, apa yang terjadi dengan budaya Betawi? Hilang ditelan oleh zaman. Dayak bisa punah atau tidak? Bisa punah atau tidak Dayak? Dayak itu bisa punah kalau kita tidak mau bersatu. Hari ini kita mulai dijajah. Dijajah bukan tentara-tentara dari Jepang, Belanda dan sebagainya. Kita menjajah sesama kita orang Dayak. Sifat iri, sifat dengki kita, itu yang masih kita kuasai. Ini yang susah. Begitu juga Dayak hari ini masih bekayau. Bekayau tidak menggunakan parang, tangkin, nibung, tombak, senjata api dan sebagainya. Bekayau kita ini secara pendidikan, secara SDM, secara pemerintahan, bahkan secara politik Dayak ini bekayau. Karena apa? Mencari kepentingan pribadi, mencari keuntungan pribadi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang masih susah dipecahkan. Coba kita seperti orang Cina, mereka saling tolong menolong, kekeluargaannya erat. Kita orang Dayak malu ngaku diri kita orang Dayak. Kalau udah ada masalah ngaku saya nih Dayak. Tahun 98 waktu itu kerusuhan di Pontianak. Bapak saya masih sekolah di sana. Bapak saya sekolah ditabrak becak. Yang bawa becak itu orang di luar suku Dayak. Seharusnya kita yang Dayak kena senggol becak, ini kita yang nuntut. Bukan mereka, sampean tak celorin tuh, tak ganti rugi gitu kan. Itu artinya Dayak lemah waktu itu. Nah sekarang kita harus bangga, dimanapun kita berada kita menyebut hidup Dayak. Jangan kita hidup Dayak, tapi mendayakkan orang lain. Ini yang sedih sekarang. Kembali kepada tujuan Tari Borneo itu ada 4. Apa sih salah satunya? Yang pertama persatuan, yang kedua menjadi benteng pertahanan masyarakat adat Dayak, yang ketiga menggali sejarah bangsa orang Dayak itu sendiri, dan yang keempat menjaga adat istiadat kita sebagai orang Dayak. Kalau berbicara persatuan, disitulah kita memiliki kekuatan. Jangan berpikir